Halo guys, jumpa lagi bareng gue Mars. Minggu kemarin, gue kebetulan diajak oleh teman-teman nongkrong ngopi di tempat gue untuk jalan-jalan, berwisata ke Lembang. Dan kita bermalam di salah satu villa. Tapi 3 hari sebelum kita berangkat, malam terakhir sebelum kita berangkat itu kan ada obrolan tuh dengan semua peserta yang akan berangkat. Tiba-tiba ada salah satu tetangga gue yang menceritakan kisah mistis yang dialaminya pada saat dia menginap di salah satu villa yang ada di Lembang. Seperti apa cerita lengkapnya? Bareng gue Mars. Dan inilah sempat cerita. Jadi malam hari itu, pada saat panitia pemberangkatan untuk acara wisata ke Lembang, yang kegiatannya yaitu menginap atau bermalam di salah satu villa, dia kedatangan salah seorang tetangga gue yang ikutan nimbrung. Dia bertanya tentang tujuan dan agenda gue dan teman-teman gue yang nongkrong dan ngopi bareng di setiap malam. Kemudian tetangga gue itu bertutur bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia melakukan kegiatan atau berwisata di Lembang dan bermalam di sana. Gue nggak berani sebut nama villanya karena gue takut mencoreng nama baik villanya, maka gue sebut saja Villa X. Tepatnya memang ada di sekitaran Lembang, Bandung. Jadi tetangga gue ini bercerita, satu hari dia dengan kekasihnya itu memutuskan untuk pergi berlibur ke salah satu villa yang ada di Jawa Barat tersebut. Di sana karena memang termasuk yang senang party-party gitu. Karena gue ini mungkin akhirnya minumlah, maksudnya minuman yang beralkohol, sehingga membuat kesadarannya juga berkurang. Namun yang tidak dia sadari adalah ada peristiwa yang dalam nalar dia di antara sadar dan tidak sadar itu, dia merasa kebingungan atas reaksi kekasihnya. Jadi gini loh guys, setelah berpesta di salah satu klub di sekitaran tempat yang tidak jauh dari Villa X tersebut, tetangga gue ini mengajak doinya untuk kembali ke kamar tempat dia menginap di villa tersebut. Namun, di antara kondisi yang masih dalam terpengaruh oleh minuman beralkohol, tetangga gue ini kebingungan karena kekasihnya itu melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia di luar dari batas kewajaran. Salah satunya adalah matanya pada saat menatap si tetangga gue ini, sebutlah Firman seperti itu seperti bukan pacarnya. Jadi tatapannya dia itu tajam banget. Dia sambil nunjuk-nunjuk, kemudian ya seperti bukan pada kondisi yang sadar. Memang pada saat itu ada pengaruh minuman beralkohol. Tapi menurut Firman, sepertinya tidak seperti itu. Akhirnya gue coba bertanya, apa sebab awalnya kok bisa seperti itu? Jadi, sebelum melakukan pesta, Firman ini bercanda dengan kekasihnya ini di salah satu pohon besar yang ada di Villa X tersebut. Ya, bercanda-bercanda ala anak muda seperti itu. Tanpa disadari, ternyata pohon besar yang ada di area villa tersebut itu ternyata memiliki penghuni atau ada yang menunggu, yaitu makhluk astral. Ternyata dalam perjalanannya si penghuni tersebut mungkin tidak terima ketika tempatnya diusik seperti itu. Sehingga konon kata Firman itu, pada saat makan malam, ini masih sebelum party ya, makan malam di salah satu tempat makan di sekitaran, masih di sekitaran villa, itu ada
satu hewan, sebutlah kelabang, gitu, yang mengganggu aktivitas makan malamnya. Nah, sehingga dibunuhlah kelabang itu oleh si Firman karena dianggap mengganggu. Ternyata kelabang itu adalah jelmaan dari si penghuni villa tersebut. Nah, singkat cerita, setelah selesai party tadi, rupanya penghuni pohon besar tersebut merasuk ke badan kekasihnya si Firman. Nah, sambil berkata, kenapa kamu bunuh kelabang itu? Kenapa kamu mengusik tempat tinggal saya yang ada di pohon besar tersebut? Ya, Firman juga nggak paham. Kok sampai segitunya? Gitu. Awalnya dianggap bercanda. Tapi dari tatap matanya yang sangat tajam, cara menunjuknya yang tidak normal. Akhirnya Firman mulai agak khawatir nih. Apa jangan-jangan pacar gue nih kerasukan gitu loh. Nah kemudian ya karena Firman menurut dia itu cowok, akhirnya ya beberapa serangan-serangan kecil yang dilakukan oleh pacarnya yang kerasukan itu ya coba dia tepis gitu loh. Nah, tapi pas dia pegang perutnya, itu perutnya tuh posisinya keras banget guys, menurut si Firman ini. Jadi Firman diantara setengah sadar atau nggak sadarnya, akhirnya mulai berpikir logik juga gitu. Nah, ini sebenarnya pacar gue atau memang dia rasukan. Sampai satu waktu dijatuhkanlah si pacarnya itu ke lantai. Nah, dalam posisi kaki yang lurus, itu kaki posisinya dalam pengakuan Firman itu bener-bener tidak bisa maksudnya kaku banget gitu loh, tidak bisa dilenturin, tidak bisa ditekuk-tekuk gitu seperti itu. Akhirnya Firman mulai mikir bahwa wah jangan-jangan iya bener, ini bukan pacar gue, tapi ada sosok makhluk yang memang sedang merasuki tubuh pacar gue. Akhirnya Firman mencoba berkomunikasi dengan si penghuni pohon besar di area villa tersebut yang merasuki tubuh pacarnya. Dalam komunikasinya, akhirnya pacarnya ini, yang kerasukan ini mengajak Firman untuk kembali datang ke pohon besar tersebut. Dalam perjalanannya, Firman bertanya-tanya, ada apa ini? Perkara pohon besar, perkara kelabang yang dibunuh kok urusannya jadi panjang. Tapi karena khawatir dengan kondisi kekasihnya tersebut, akhirnya Firman mengikuti saja. Sesampainya di pohon besar tersebut, entah dari mana datangnya, Firman seperti terpukul atau tertutup oleh sebuah kabut asap yang sangat tebal. Sehingga pada saat Firman membuka mata, yang tadinya dia melihat sebuah pohon besar berubah. Ini menurut pengakuan Firman, di antara dia bilang, ini kayaknya karena gue terpengaruh alkohol deh. Tapi Firman merasa dia dalam kondisi yang mengingat betul gitu loh, karena dia minum juga tidak banyak. Jadi pada saat dia datang melihat sebuah pohon besar, kemudian sesaat setelahnya seperti ada kabut atau asap yang menutupi mata dia. Pada saat dia membuka matanya kembali, itu pohon besar itu hilang dan Firman melihat satu tempat seperti sebuah kerajaan yang sangat besar. Makanya dalam cerita Firman di tempat gue waktu malam itu, dia bilang, kok ada ya di sebuah tempat di Jawa Barat kayak semacam kerajaan yang memang tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi lanjut Firman, akhirnya dia mengikuti tuh pacarnya tersebut gitu di satu tempat yang Firman sendiri tidak tahu tempat itu apa. Karena menurut Firman, selama dia beraktivitas seharian penuh dengan pacarnya di sekitaran villa, ya tempat itu tidak ada. Di tempat itu seperti satu perkampungan yang di dalamnya banyak bangunan-bangunan khas Timur Tengah, khas tempat yang memang bukan Indonesia banget gitu loh guys. Jadi Firman mengikuti si doinya yang kerasukan itu sampai akhirnya di tengah perjalanan doinya ini kembali tersadar. Firman kebingungan, tanyalah doinya ini, pacarnya, kamu apakah nggak kenapa-napa gitu? Pacarnya bingung setelah sadar, emang kenapa gitu? Akhirnya pacarnya bertanya, ini kita ada di mana? Sama, jadi pacarnya dan Firman itu juga sama-sama bingung. Cuman pada akhirnya ya
karena Firman juga nggak tahu harus pulang dengan cara dan jalan seperti apa, Firman menelusuri terus tuh. Ya, berpikir dengan cara meminta maaf, Firman bisa dikembalikan lagi di tempat yang semula. Jadi seperti disesatkan di satu tempat, seperti kerajaan yang memang bukan kerajaan yang bisa dilihat oleh mata, yang biasa kita lihat sih. Artinya kerajaan itu mungkin saja kerajaan jin atau kerajaan goib. Nah, seperjalanan Firman di sana, Firman mendengar sebuah suara tanpa rupa yang mengatakan, "Kenapa kamu mengganggu tempat tinggal saya? Kenapa kamu mengusik tempat tinggal saya?" Hanya Firman yang tadinya cukup berani mulai agak ketakutan. Nah, hingga suara panggilan itu terdengar sangat nyaring di telinga Firman dan telinga pacarnya. Mereka berdua kompak menengok kepalanya ke belakang. Tiba-tiba keduanya melihat satu sosok yang sangat besar, merah kehitam-hitam dengan bola mata yang sangat besar. Dalam pengakuan Firman, tubuhnya itu kalau diukur 2 kali lipat dari ukuran pintu. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana besarnya gitu, ukuran penghuni pohon tersebut. Akhirnya mulai itu Firman panik gitu. Sejadi-jadinya dia mau baca doa, dia mikir dia habis minum minuman beralkohol, alangkah tidak pantasnya gitu. Jadi di antara paniknya ya Firman terus menatap taring-taring panjang, bahkan tubuhnya yang menurut Firman bersisik seperti itu. Jadi gue juga nggak paham nih sejenis apa gitu, apakah genderuwo kah, apakah sejenis apa. Buat teman-teman yang pernah melihat makhluk seperti ini boleh ikut komentar. Akhirnya Firman dalam kondisi yang sadar tidak sadar saat itu di sebuah tempat yang Firman tidak tahu, Firman memohon untuk dikembalikan kembali. Cuman permohonan Firman ini tidak lantas dikabulkan. Firman seperti dipermainkan di alam atau di daerah wilayah tersebut gitu loh, tempat goib tersebut. Sehingga Firman juga kebingungan harus pulang dengan cara seperti apa. Akhirnya entah dari mana mereka berdua, Firman dengan pacarnya ini tiba-tiba pingsan karena mungkin ngerasa ketakutan. Nah, pada saat dia membuka mata, kondisi Firman sudah berada di dekat pohon besar tersebut. Nah, menurutnya cerita berakhir sampai di sini. Tapi sepulangnya Firman dari villa tersebut, perjalanan pulang, pacarnya tiba-tiba kembali kerasukan. Nah, kali ini ya di dalam mobil, pacarnya ini ya banyak menggerutu, banyak mengancam seperti itu. Sampai akhirnya di antara fokus Firman mengendarai mobil pribadinya dan mendengarkan gerutuan pacarnya yang kesurupan ini, ya Firman mulai cuek nih, karena Firman juga udah capek gitu. Hanya Firman melihat satu kelebat bayangan melewati di depan kendaraan mobilnya, sehingga Firman harus melakukan rem mendadak. Pada saat rem mendadak, Firman keluar tuh dari mobilnya dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Firman masuk kembali ke dalam mobilnya dan melanjutkan pulang. Pada saat Firman menengok ke jendela bagian tengah di depan itu, Firman melihat ada sosok perempuan yang duduk di bangku belakang. Akhirnya dalam melawan itu, ya Firman cuek aja gitu. Udah ceweknya kesurupan, di belakang juga ada sosok perempuan berbaju putih, lusuh, duduk di bangku depan. Tapi setelah melewati perbatasan area Lembang tersebut, sosok perempuan itu menghilang dan perlahan-lahan pacarnya pun sudah tidak lagi kesurupan. Cerita Firman ini dipesankan ke gue dan teman-teman yang akan berangkat untuk berhati-hati ketika memasuki wilayah orang, untuk tetap menjaga perilaku, untuk tetap menjaga adab. Menurut kalian gimana cerita yang disampaikan oleh Firman tersebut? Inilah sempat cerita.